Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa dengan Kak Fatma. Kali ini Kak Fatma akan bercerita tentang kisah Nabi kita. Siapa ya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita pembawa risalah Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Disimak ya kisah Rasulullah teladan kita. Jadi adik-adik, pada tahun 571 Masehi terdapat sepasang suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Abdullah dan Aminah adalah sepasang suami istri yang kala itu hendak memiliki seorang anak. Jadi saat itu Aminah tengah mengandung adik-adik. Kandungannya sudah besar sekali. Aminah berlemah-lemah. Aminah lelah letih membawa kandungannya kemanapun dibawa. Sebagaimana adik-adik ketika dulu dalam perut bunda ya, dibawa bunda kemana-mana. Bunda berletih tapi tetap semangat membawa dan menjaga adik-adik semua dalam kandungan bunda. Nah, Aminah juga demikian, membawa anaknya yang di dalam kandungan kemanapun ia pergi. Kala itu kabar duka datang. Abdullah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aminah sedih sekali. Bagaimana ini nanti? Siapa yang akan aku ajak untuk merawat anakku bersama-sama? Merawat bayi yang ada dalam kandunganku bersama-sama? Aminah senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya dan menjaganya dengan anaknya. Kala itu sampailah pada tahun 571 Masehi. Kemudian bayi yang ada dalam kandungan Aminah lahir adik-adik. Alhamdulillah, senang sekali Aminah. Anaknya lahir ke muka bumi dengan tangisan yang keras. Oe, oe, oe. Nah, seperti adik-adik dulu ya, ketika dilahirkan bunda menangis dengan keras. Itu bukti bahwa adik-adik sehat, dilahirkan dengan sehat. Nah, kala itu bayi yang tengah dilahirkan Aminah menangis dengan keras bersamaan dengan diserangnya Ka'bah. Siapa Kak Fatma yang berani menyerang Ka'bah? Ka'bah tempat yang mulia, siapa yang berani menyerang? Nah, siapa ya menurut adik-adik yang berani menyerang Ka'bah? Yang menyerang Ka'bah adalah pasukan bergajah. Pasukan bergajah adik-adik. Apakah gajahnya lari sendiri menyerang Ka'bah Kak Fatma? No, tentu tidak. Jadi gajah ini adik-adik diajak oleh pasukan Raja Abraha. Jadi kala itu Ka'bah menjadi tempat yang ramai dikunjungi untuk beribadah. Nah, sedangkan Raja Abraha ini, ia adalah seorang pemimpin dari salah satu gereja di Yaman yang kala itu mulai sepi karena tidak ada pengunjungnya. Orang-orang berbondong-bondong datang ke Ka'bah sehingga Raja Abraham marah besar dan mengajak pasukan bergajah, mengajak pasukannya mengendarai gajah untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Kenapa gajah kok mau sih diajak Raja Abraham ya? Kenapa gajah mau diajak Raja Abraham menghancurkan Ka'bah? Sebentar Kak Fatma, biar gajah menjelaskan dulu. Gajah menjelaskan kenapa dia ini kok mau diajak Raja Abraham menyerang Ka'bah. Kak Fatma, aku mau menjelaskan dulu ya. Nah, kata gajah adik-adik, kita dengar bagaimana penjelasan gajah. Gajah mau menjelaskan adik-adik. Aku gajah, binatang yang besar, badanku kuat, tinggi sekali. Aku binatang terbesar di darat karena ku makan tanaman yang banyak. Aku punya belalai yang panjang untuk bernafas dan jari tangan. Ku punya gading dekat mulutku untuk berjaga dari musuhku. Di dalam Al-Quran aku dikisahkan bersama Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ku berdoa agar terlepas
lepas dari Abraha raja yang kejam. Datanglah burung ababil, lemparkan batu yang panas. Tak ada yang selamat, hanya aku, sang gajah. Oh, jadi gitu adik-adik. Jadi gajah ini adalah hewan yang diajak Abraha ya gajah ya? Betul Kak Fatma, betul. Nah, jadi gajah adalah hewan yang diajak Raja Abraha karena dia adalah hewan yang kuat, hewan yang besar. Jadi Abraha berpikir bahwa gajah akan membantunya menyerang Ka'bah. Padahal kala itu gajah tengah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai aku menghancurkan Ka'bah tempatmu yang mulia. Nah, kata gajah begitu adik-adik. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya menolong gajah adik-adik. Yaitu dengan menurunkan burung ababil, memerintahkan burung ababil menyerang pasukan bergajah menggunakan kerikil yang panas yang diambil dari neraka. Tentu panas ya, karena kerikilnya dari neraka adik-adik. Gajah untuk kamu gak kena ya gajah ya, gajahnya selamat. Hanya aku, sang gajah. Nah, kata gajah, hanya aku Kak Fatma yang selamat karena aku berdoa kepada Allah, karena aku adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadi adik-adik, ketika Rasulullah lahir bertepatan dengan gajah yang bersama pasukan Abraha menyerang Ka'bah, sehingga kelahiran Rasulullah hingga kini kita kenal sebagai tahun gajah. Jadi kala itu bukan karena gajahnya juga lahir ya, tetapi karena gajah kala itu diajak Abraha menyerang Ka'bah. Jadi adik-adik, diingat-ingat ya, 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 571 Masehi adalah tanggal dan tahun kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai tanda bahwa Islam datang kepada kita, bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman yang memberikan risalah akhir zaman, risalah yang benar, menjadi penuntun kita kepada agama Islam, agama yang benar. Nah, adik-adik sampai di sini sudah paham ya? Sudah semakin bersemangat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita sudah tahu bahwa sejatinya Rasulullah dilahirkan untuk menjadi rahmat bagi kita semua, menjadi petunjuk bagi umat Islam, gitu ya gajah ya? Iya Kak Fatma. Nah, gitu adik-adik. Nah, setelah Rasulullah lahir, ternyata tidak lama kemudian Rasulullah mengalami kesedihan adik-adik. Di usianya yang masih sangat kecil, ibundanya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh berat cobaan yang Rasulullah terima. Tapi Allah menghadirkan Abdul Muthalib sebagai kakek yang baik bagi Rasulullah, sehingga Abdul Muthalib menjaga Rasulullah hingga Rasulullah dewasa. Nah, itu tadi kisah teladan kelahiran Rasulullah hingga Rasulullah ketika dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Rasulullah tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan taat beragama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga adik-adik ya. Nah, ingat dalam kisah ini ada pesan adik-adik bahwa ketika ada keburukan yang datang menghampiri kita, maka kita harus berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita, agar terhindar dari perbuatan buruk. Itu tadi kisah teladan kelahiran Rasulullah dari Kak Fatma. Semoga adik-adik terinspirasi ya dari bagaimana gajah yang taat kepada Allah, dari bagaimana Rasulullah dilahirkan tanpa ayah dan tumbuh tanpa orang tua. Adik-adik harus semakin bersemangat dan senantiasa bersyukur dengan apa yang telah adik-adik miliki saat ini. Orang tua yang lengkap dan juga keluarga yang bahagia. Kak Fatma akhiri, sampai jumpa. Salam sehat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.